Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Rusmanaditya Hidayat dengan NIM 0527277581. Pada saat ini saya mengerjakan tugas 3 basis data yang dimana tugas ini diminta untuk melakukan praktikum transaksi, yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Yang dimana tugas ini mengacu pada panduan praktikum yang ada di e-learning. Yang pertama itu ada commit. Commit ini adalah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai digunakan. Oke, secara ringkasnya saja, di sini saya sudah mempunyai tabel dari tugas 2 kemarin, dan saya juga sudah mengerjakan tugas 3 mencoba-cobanya. Di sini saya menjelaskan yang pertama, transaksi satu itu ada yang namanya commit. Oke, di sini saya mempunyai tabel satu yang namanya Jaka. Misalnya ganti saja di sini. Oke, dari di sini ya, kok tanpa komik. Di panduan ini, jika tanpa komik, maka nilainya hanya muncul di store prosedur tapi tidak muncul di tabel pasien. Kita akan coba gini satu, Eko laki-laki Jakarta. Kita coba kirim hasil eksekusi duplikat ya. Oke, kita ganti tanggal surat dan jadi 2. Oke, satu kita eksekusi. Oke, di sini ada Jaka dan Ivana. Eko, di sini ada Eko nomor 2, Eko laki-laki Jakarta. Tapi di pasien hanya ada Jaka saja, Eko ini tidak masuk. Itu karena kita tidak memasukkan perintah commit. Kita akan coba memasukkan perintah commit di sini. Kita kirim, kita eksekusi, berhasil, maka muncul di tabel pasien. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu ada yang namanya rollback. Rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Oke, kita langsung coba saja. Di sini transaksi kedua. Di sini saya sudah mencoba membuatnya rollback. Jadi singkatnya seperti ini, rollback itu berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum dikomit. Misal ini sudah dikomit, jadi ini kita hapus dulu. Rollbacknya kita pindah dulu sini. Kita akan mencoba mengganti nama pasien Eko ini tadi nomor 1 Jaka. Oke, Eko nya saja kita ganti ID pasien itu nomor 2. Yang Eko kita ubah jadi Evi misalnya, ya Edo lah, coba menjadi Edo. Kita kirim, oke, berhasil, kita eksekusi. Dia nggak bakalan berubah, ID nomor 2 nya tetap Eko karena perintahnya rollback. Perintah rollback itu bisa berfungsi jika sebelum dikomit. Karena ini sudah dikomit, maka dia tidak berfungsi. Oke, di sini kita akan coba ubah lagi. Angkatannya dia belum di komit. Di sini kita belum. Di sini kita belum mengkomitnya. Kita belum mengkomit. Jadi nomor 2 itu ada Eko. Jadi kita mau ubah Eko ini menjadi Edo. Nah, kita akan coba kirim. Berhasil, nomor 2 kita akan eksekusi duplikatnya. Cancel. Ya karena tadi belum dikomit ya. Oke, nomor eksekusi. Kita coba tadi mana?
Oke, berhasil. Hmm, tapi di sini masih kok nggak saksi harusnya dibuka dengan gitu edo. Oh iya, tadi ada kesalahan. Oke, di sini sudah berubah Eko menjadi Edo. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga. Checkpoint. Checkpoint merupakan titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, tetapi dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Oke, saya sudah punya transaksi 3. Transaksi 3 ini saya sudah mencoba. Di sini saya mempunyai baru 2 data, yaitu Jaka dan Edo. Oke, saya ada 1, yaitu dia dokter Jaka. Dia laki-laki, sama ini poin 1. Ini lagi satu. Oke, harusnya dia akan tetap kembali, harusnya dia tetap di Jaka karena dia rollbacknya kembali ke poin 1. Coba kita lakukan. Harusnya berhasil sih ya. Ini kita punya try. Itu sama ya. Di sini kita sudah berhasil tambah Jaka, Edo, Jaka lagi, baru ke Andi. Kemudian setelah checkpoint, kita masuk ke bagian trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan dan basis data. Event dapat digunakan yaitu masukkan insert, perubahan, update, dan penghapusan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu dalam trigger. Terdapat 2 kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, dan delete dilaksanakan. Dan di sini ada before insert, trigger berjalan sebelum perintah insert, after berjalan sesudah perintah, before update berjalan sebelum perintah update, dan seterusnya. Untuk lebih memahami tentang trigger berikutnya, Anda dapat mencoba
dalam MySQL melalui halaman PHP MyAdmin yang menjalankan trigger ini harus ada beberapa tabel yang dibuat. Perhatikan pada kasus rumah sakit yang telah dibuat sebelumnya. Oke. Di sini saya juga sudah membuatnya. Dalam tabel rumah sakit di sini ada yang namanya tabel obat. Ya, di sini ada tabel obat. Ini juga ada tabel transaksi obat. Oke. Kita langsung saja ikutin panduannya. Di sini saya juga sudah menghubungkan atau membuat relasi antara obat dan transaksi obat. Terus di sini diminta setelah melakukan transaksi masuk ke trigger. Oke. Di sini juga saya sudah membuatnya. Sebagai contoh, di sini saya ingin mengupdate obat. Saya di panduan tersebut di sini sudah ada contoh sintaks. Saya sudah mencobanya dengan cara mengupdate obat dengan men-set stok, dan dijalankan pun berhasil. Dan mungkin ini saja yang pertama, tugas yang